yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi ini kan baik. Subhanallah, lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul. Kata mereka, nggak ada salahnya. Bagaimana tidak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang Anda idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente khawatir kami misalnya yang maulidan itu tidak masuk ke surga yang dijanjikan Rasulullah, justru kami khawatir. Ketika ente sebut Rasulullah, itu Rasulullah yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita Allah jadikan orang-orang di dunia ini beruntung, di akhirat juga mendapatkan keberuntungan yang lebih besar lagi. Amin Allahumma amin. Siapapun Anda, sepakat tidak sepakat dengan konten saya hakul yakin pasti sepakat di bagian doa yang ini. Saya doakan kalian semua, kalian juga semoga mendoakan saya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Maududi ini, yang sudah saya catatkan dalam bentuk teks, ada 3 hal untuk dikatakan sebuah amalia itu sesat, saya setuju. Walaupun sedikit ada masalah di situ. Yang pertama, amalan yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah. Oke, bagus. Atau bahasa lain dicontohkan. Yang kedua adalah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Artinya diajarkan ini mesti berbeda dengan yang pertama. Setidaknya bentuknya. Diajarkan maksudnya dijelaskan oleh Rasulullah secara lisan atau qauli. Nah, yang ketiga ini adalah amalan yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Sebetulnya yang ketiga ini adalah kesimpulan dari yang pertama dan yang kedua, yaitu ajaran Rasulullah yang disampaikan kepada umatnya berupa praktik pekerjaan atau fi'liyah, atau juga berupa ucapan atau qauliyah. Maka yang ketiga ini kesimpulan dari satu yang kedua sebetulnya. Ada yang tertinggal di situ, yaitu amalan yang tidak pernah diucapkan Rasulullah, tidak pernah dikerjakan Rasulullah, tetapi disetujui oleh Rasulullah. Itu berarti namanya takrir ya. Jadi sebetulnya itu adalah pembagian hadis. Hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Jadi tiga yang disebut Pak Mauludi itu ya 2, yang terakhir itu adalah kesimpulan dari yang 2 atau kelompok dari yang 2 itu dikelompokkan menjadi 1, yaitu bagian yang ketiga. Takriri pun ya masuk kepada bagian yang ketiga. Karena yang disebut dengan diajarkan itu berarti sudah mencakup bagaimana Rasul mengajarkannya. Apakah dalam bentuk mencontohkan, atau dalam bentuk Rasul mengucapkan, atau dalam bentuk Rasul menyetujui itu. Itu namanya ajaran Rasulullah atau sunnatul Rasulillah. Kalau sudah seperti ini, konsisten, maka hilangkan ucapan-ucapan bahwa ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Kenapa? Karena itu hanya satu kategori. Sementara kategorinya 3. Artinya, selama dalam 3 hal ini ada salah satunya, itu sudah ajaran Rasulullah. Catat itu ya. Saya ulangi lagi. 3-tiganya ini adalah, satu pun ada dalam sebuah amaliyah, maka itu sudah ajaran Rasulullah. Kalau 3-tiganya tidak ada, baru bukan ajaran Rasulullah, bukan ibadah. Ada sebuah amaliyah Rasul tidak pernah kerjakan, tapi Rasul pernah menyabdakan, itu sudah ajaran Rasulullah. Ada sebuah amaliyah Rasul tidak pernah menyabdakan, Rasul tidak pernah mengerjakan, Rasul juga, tetapi Rasul menyetujui, itu sudah ajaran Rasulullah. Kalau 3-tiganya tidak, baru bukan ajaran Rasulullah. Ini masalah ibadah, oke, masalah ibadah, bukan masalah yang lain. Kita bicara ibadah. Kalau begini pemahamannya, maka kalau ditanya maulid, pertama kita itu harus paham apa itu maulid. Kalau secara bahasanya maulid itu ya waktu kelahiran Rasulullah. Berarti bukan itu yang mau dibahas. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada hukumnya. Hukum itu adalah hitop dalam syariat yang berkaitan dengan amaliyah kita, perbuatan orang mukallaf. Kalau waktu kan bukan perbuatan kita, berarti tidak ada hukumnya.
begitu ya. Maksudnya tidak termasuk kepada hukum yang 5. Yang kedua, bagaimana dengan merayakan maulid? Merayakan maulid. Pertanyaannya adalah, merayakan ini ibadah apa kebiasaan? Kalau kamu hukumi ibadah, kamu yang salah paham. Merayakan itu adalah kebiasaan. Itu jelas diucapkan oleh Muhammad Alwi Al-Maliki itu. Ihtifal itu min adat, kebiasaan. Sementara kebiasaan itu urusan dunia. Tidak termasuk ibadah, kebiasaan dia. Sepakat ya, kebiasaannya. Lalu kemudian bagaimana dengan amaliyah dalam hal yang kita sebut ihtifal itu? Yang pertama berzikir. Berzikir ini ajaran Rasulullah. Tidak ada orang yang mengatakan berzikir bukan ajaran Rasulullah. Baca sholawat ajaran Rasulullah. Tolabul ilmi, mendengarkan mauidhah itu ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajarkan, tentu ada yang belajar di situ. Bersedekah ajaran Rasulullah. Semua ini dikerjakan atas nama mensyukuri nikmat, itu ajaran Rasulullah. Dan dilaksanakan di waktu terjadinya nikmat itu ajaran Rasulullah. Yaitu Rasulullah mensyukuri nikmat dengan berpuasa, di mana berpuasa itu adalah ibadah. Maka kita ketika mengenang atau bertepatan dengan suatu waktu, di mana waktu itu kita mendapatkan nikmat, masuk hari kelahiran kita misalnya, hari kelahiran orang tua misalnya, hari siapapun yang kita anggap sebagai nikmat, maka itu kita mensyukuri dengan bersedekah, dengan ngaji, dengan tilawah, baca Quran, berzikir, mengadakan kajian, belajar ilmu, dan sebagainya. Yang ngomong begini ini siapa? Yang mengatakan maulid Nabi dengan praktik kita melakukan kurbah atas nama mensyukuri nikmat lahirnya Rasulullah bertepatan dengan harinya, kemudian menjadikan ini sebagai tradisi, di mana setiap waktunya kita ulangi, itu adalah amaliyah atau itu adalah ajaran Rasulullah. Yang mengatakan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan ada dalil maulid Nabi. Kalau misalnya ada sekelompok orang, misalnya seperti Ustadz Maududi and the gang, mengatakan itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Rasul juga tidak pernah menjelaskan tentang maulid Nabi. Rasul juga tidak pernah menyaksikan orang maulid dan lalu setuju. Sehingga tiga-tiganya ini nggak ada. Pertanyaannya, bukan lebih tahu mana yang benar kita dengan Rasulullah. Itu pertanyaan paling goblok. Tetapi lebih paham mana Pak Maududi dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau main adu-aduan siapa yang lebih paham. Berpikirnya itu waras. Waras. Misalnya Pak Maududi, ini bukan kata saya. Tetap tidak mungkin itu kata Rasulullah. Tidak mungkin begitu. Tidak akan pernah kamu ada hadisnya bahwa amalan yang tidak 3 hal ini maka itu bukan ajaranku. Tidak akan pernah ada Rasul menyabdakan begitu. Itu sudah pemahaman. Itu sudah redaksi. Yang diistimbatkan dari ucapan Rasulullah. Ada hadisnya. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan atau barang siapa yang melakukan maulidan, maka itu bid'ah. Tidak pernah ada sabda Rasul begitu. Kalau kamu mau head to head langsung dihantamkan dengan Rasulullah, tidak akan pernah ada. Mesti kamu lewat jalur ulama, misalnya Imam Syekh As-Satibi ya. Dalam kitabnya Al-I'tisam mencontohkan maulid Nabi itu ihtifalnya itu sebagai kebiasaan atau sebagai sesuatu yang bid'ah. Itu Asy-Syatibi. Ibnu Hajar dengan Asy-Syatibi mau kamu bandingkan. Jadi sekarang kita paham, kamu ikut yang mana, kita ikut yang mana itu. Makanya jangan enteng sekali congor itu selalu membandingkan, lebih tahu mana kebaikan kita dengan Rasulullah. Itu goblok sekali. Jangan pernah bandingkan dengan Rasulullah. Kenapa? Karena ente bukan tetangga Rasulullah. Bukan melihat dengan matamu itu langsung kepada Rasulullah. Ikut hadis itu bukan ente mendengarkan dari Rasul langsung, tapi mendengarkan dari guru kalau punya guru. Dan mendengarkan bagaimana kandungan hadis itu. Ini kok mau dicekokkan ke orang awam seolah-olah yang keluar dari lisan saya ini adalah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kamu lebih paham mana dengan Rasulullah? Pale lu bau menyan.
Apalagi narasi kalau sudah sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, langit pertama, lalu ada dua kedekatan. Kedekatan secara zat, kedekatan secara makna. Itu Rasul mana pernah mengucapkan begitu? Kalau ente khawatir kami, misalnya yang maulidan itu, tidak masuk ke surga yang dijanjikan Rasulullah, justru kami khawatir. Ketika ente sebut Rasulullah, itu Rasulullah yang mana? Pernah Rasulullah menyabdakan, kalau ada Allah turun itu ada kedekatan dua. Kedekatan secara zat, berarti jarak kita dengan Allah lebih dekat daripada ketika Allah naik lagi ke atas. Rasul yang mana? Itu pertanyaannya. Bukan surga yang mana. Rasulullah yang mana yang ente ikuti? Itu pertanyaannya. Kalau mau main kasar-kasaran dalam bernarasi. Walaupun kalau saya waras, maksud saya itu kamu ikut Rasulullah lewat jalur siapa? Itu intinya ya, itu. Jadi orang-orang seperti ini, kalau bernarasi begitu menyentuh, karena yang mendengarkan orang tidak tahu apa-apa. Kalau yang mendengarkan itu berilmu, geli, selalu merasa apa yang disampaikan itu mewakili Rasulullah. Allahumma hdina ihdas sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.